Video pembelajaran Bahasa Indonesia. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Salam. Selamat pagi, Bu. Pagi. Salam Francisco. Berjiwa. Ayo boy. Ya, Pun. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Masuk siapa sih? Ada Gusti ya, masih baru ya? Oh ya. Baik, Ibu mengucapkan selamat Hari Raya Galungan Gusti dan juga udah pagi. Teman-temanku belum masuk, mudah-mudahan juga semua sehat. Kemarin kalian bersama teman-teman sudah 4 kelompok yang maju ya. Dan hari ini kita akan tetap melanjutkan dengan KD 3.1, yaitu mengidentifikasi apa? Isi, sistematika, dan juga kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Kemudian 4.1 menyimpulkan isi surat lamaran kerja, struktur, dan juga kaidah kebahasaan dalam bentuk visual. Jadi kita hari ini akan melanjutkan presentasi, dan seperti yang kemarin-kemarin sudah belajar dari 4 kelompok sebelumnya, bahwa seorang moderator harus bisa memimpin jalannya presentasi. Lancar tidaknya seorang moderator menjalankan tugas menjadi hal utama, menjadi hal yang sangat penting untuk kelancaran presentasi itu sendiri. Diingat-ingat, moderator tugasnya memimpin. Jika nanti teman-teman ada yang kurang pas, silakan moderator yang menegurnya, baik itu sebagai penyaji maupun sebagai audien. Penyaji harus tahu lebih dari 100%. Jadi ditanya apapun tentang surat lamaran pekerjaan harus tahu. Audien bukan hanya datang, duduk, diam, tapi juga memberikan tanggapan dengan sistematika juga yang benar. Begitu. Baik, kita akan latihan berbicara di depan umum supaya semua punya kesempatan. Jadi kita akan memperbanyak jam terbang kita. Yang biasanya begini ya kita coba begini, yang biasanya ini pegang erat-erat ya mulai dilonggarkan kembali. Pegang bola kecil, bola besar, bola dengan tangan kanan, bola dengan tangan kiri, dagunya diangkat. Tidak seperti ini. Ya, baik, itu silakan anak-anak mempersiapkan diri. Kelompok berapa? 5. Baik, kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Selamat pagi teman-teman dan Bu Yuni. Pagi. Nah, tidak intinya kami ucapkan puji dan syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan hingga dapat menghadiri presentasi pada hari ini. Nah, sebelum perkenalannya saya ada pantun nih. Jangan lupa bilang cakep ya. Oke. Ada kingkau makan terasi. Cakep. Jangan bengong. Simak nih presentasi kelompok kami. Yeay, tepuk tangan dong.
sebagai moderator dan saya akan memperkenalkan para penyaji-penyaji saya. Yang pertama di sebelah kiri saya ada Johanna Evelyn, kemudian ada Nadia Mutiara, di sebelah kanan saya ada Samuel Auwijaya dan Benedictus Kada. Silakan menikmati presentasi dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh penyaji pertama kami yaitu Nadia Mutiara. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat resmi yang dituliskan secara individu dan dikirim ke instansi atau ke perusahaan guna mencari pekerjaan. Surat ini bersifat resmi, jadi harus dituliskan sesuai dengan struktur dan format yang benar. Surat lamaran pekerjaan dengan struktur yang benar yaitu apabila ada tempat dan tanggal surat, hal surat, lampiran, alamat surat. Terima kasih Pandey sebagai moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dan isi dari surat lamaran pekerjaan. Yang kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di bagian pembuka terdiri dari 5 bagian. Ada alamat dan tanggal surat, hal surat, lampiran surat, alamat surat, dan salam pembuka. Yang pertama terdapat alamat dan tanggal surat. Dia biasanya terletak di pojok kanan atas surat. Berisikan nama kota dan juga tanggal ditulisnya surat tersebut. Lampiran dokumen yang akan disertakan dalam surat lamaran tersebut. Juga suatu pengalaman-pengalaman kerja yang sudah pernah dia alami sebelumnya. Dan terakhir terdapat alinea penutup yang biasanya berisikan ucapan terima kasih atau juga harapan pelamar tersebut agar bisa diterima di lowongan pekerjaan tersebut. Yang terakhir ada bagian penutup yang berisi dari salam penutup dan juga Menyajikan dengan sangat baik. Kemudian ada kaidah kebahasaan yang akan dijelaskan oleh Samuel Auwijaya. Silakan. Baik, surat lamaran pekerjaan itu merupakan surat lamaran yang formal, sifatnya itu formal, berarti kita tidak boleh menggunakan kalimat santai. Itu yang paling utama. Nah, formal itu berarti kita menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku itu simpelnya atau mudahnya dapat didefinisikan sebagai kata-kata yang menurut KBBI itu benar, baik ejaan maupun pola kalimat. Nah, di sini sebenarnya kalimat baku ini ada banyak sekali ciri-cirinya, tapi saya akan tekankan di beberapa ciri-ciri yang menurut saya penting. Yang pertama itu ada tidak menggunakan bahasa daerah, misalnya sampai menjual itu ada. Nah, itu tidak usah kita gunakan kalimat-kalimat yang apa sih, yang dari bahasa Jawa gitu kita campur-campurkan ke bahasa Indonesia. Biasanya kan kita sering masukkan dan kita tidak tahu apa itu kalimatnya gitu, sebenarnya artinya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada bukan merupakan bahasa percakapan gitu. Ada bahasa percakapan tuh ya seperti ya sama kamu, jadi apa, apalagi berbicara seperti teman sehari-hari, aku kamu, gue lo. Nah, untuk yang selanjutnya kita biasanya menuliskan hal-hal yang saya harap saya mohon atas perhatian Bapak atau Ibu sekalian. Gitu. Dan biasanya diakhiri dengan ucapan terima kasih. Sekian dari saya serahkan kembali ke. Oke, terima kasih Samuel Auwijaya. Nah, kan teman-teman sekalian sudah tahu nih ya apa saja bagian dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Oke, kali ini kami akan memberikan tutorial cara menyusun surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, dan akan disampaikan oleh teman kita Johanna Evelyn. Baik, terima kasih Pak D. Jadi di sini saya akan menjelaskan cara menyusun surat lamaran pekerjaan. Nah, sama kalau teks lainnya itu kita memerlukan langkah-langkah yang jelas, baik dan sistematis agar menghasilkan surat dinas yang baik. Nah, kira-kira langkah apa saja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu ada menentukan tujuan penulisan surat. Nah, kita itu kan mau mendaftar suatu perusahaan. Jadi kita harus tahu nih perusahaan apa yang mau kita daftar, lalu bagian mana yang mau kita daftar. Lalu yang kedua ada mencatat sumber informasi atau lowongan lamaran yang diajukan. Sumber yang dimaksud bisa berupa iklan lowongan kerja, pada surat kabar, sosial media, radio ataupun orang tertentu. Biasanya sumber tersebut dinyatakan pada alinea pertama isi surat. Lalu yang ketiga itu ada mengumpulkan bahan atau dokumen-dokumen yang diperlukan. Misalkan nih,
di iklannya itu dibutuhkannya kita perlu melampirkan dokumen ijazah, KK, KTP. Jadi ya kita harus menunjukkan dokumen tersebut. Lalu yang keempat itu adalah Kemudian juga apa teman-teman ingin memberikan kritik, mungkin saran, boleh disampaikan langsung. Sesi tanya jawab dan kritik saran saya buka untuk kalian. Silakan. Saudara Wayan Nagra, saya persilakan. Terima kasih Pak Andre atas kesempatannya. Sebelumnya di sini saya akan memberikan kritik dan saran saja, tidak memberikan pertanyaan. Untuk kelompok 5 ini PPT yang disajikan sudah cukup bagus. Animasi dari slide 1 ke slide yang lain udah bagus banget, walaupun masih terlihat ada simbol-simbol yang kurang masuk dengan materinya ya. Kayak tadi di awal ada simbol love, mungkin kurang simbol-simbol seperti surat-surat yang bisa ditambahkan mungkin untuk next presentasi. Tetapi untuk animasi sudah bagus banget, dan untuk tiap penyaji juga udah pada bagus. Tiap penyajinya pada ada kontak dengan audiensnya, dan juga udah bisa memakai bola besar, bola kecilnya juga ada. Walaupun ya terkadang masih melihat buku, tapi masih aman. Dan untuk moderator Pandi juga udah membawakan presentasi dari awal hingga akhir dengan sangat baik. Dan untuk saran kedepannya mungkin moderator bisa setelah penyaji membalikan ke moderator, mungkin bisa menambahkan sedikit tentang materinya apa. Jadi kesannya tidak seperti saya kembalikan kepada moderator ke tengah terus terima kasih penyaji, langsung lanjut lagi ke penyaji selanjutnya penyaji ini, terus lanjut lagi dibalikan ke moderator, ke tengah lagi moderatornya cuman ngomong selanjutnya materi ini akan dijelaskan. Itu menurut saya kurang apa ya, kayak moderator cuma ke tengah untuk ini terus balik lagi. Mungkin untuk kedepannya bisa moderator menjelaskan sedikit tentang materi yang barusan dijelaskan. Tapi untuk Pandi sudah bagus. Mungkin itu saja. Terima kasih Wayan Nagra telah memberikan kritiknya. Untuk teman-teman yang masih ingin memberikan kritik, saran ataupun ingin menanyakan materi yang telah kami berikan, saya persilakan. Oke, saudara Mas Daniel, saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Andi selaku moderator. Saya ingin memberikan pertanyaan juga kritik dan saran. Nah, di bagian pertanyaan ini saya ingin bertanya bagian isi dan struktur. Kan kita tahu tuh CV itu diperlukan dalam melamar sebuah pekerjaan. Nah, jadi apakah CV itu dimasukkan ke dalam lampiran? Karena kita tahu sendiri bahwa CV itu merupakan pengalaman. Apakah itu dimasukkan ke dalam bagian dokumen seperti KK, terus akta kelahiran, terus ijazah, atau dibedakan? Maksudnya dibedakan ini surat lamaran, ini CV, atau dimasukkan ke bagian surat lamaran. Nah, kemudian buat kritik dan saran itu tidak jauh beda seperti Ratrat, cuma sebaiknya kan karena kelompok 5 ini itu sudah memiliki banyak jangka waktu untuk tampil presentasi. Seharusnya kelompok 5 bisa memberikan materi tanpa menggunakan buku. Sebaiknya dihafal saja karena kita tahu bahwa PPT hanya menunjukkan poin-poin saja. Jadi selebihnya adalah penyaji-penyaji yang memberikan isi dari materi-materi poin itu. Nah, untuk kritik selanjutnya itu jadi ngomongnya masih terlalu Benedictus Harel, ngomongnya masih terlalu terburu-buru sehingga saya sendiri itu selaku audiens masih kurang menangkap di bagian-bagian tertentu. Jadi saran dari saya itu tadi, kalian para audiens harus menyiapkan dari jauh-jauh hari sehingga pada saat presentasi sudah mengerti materi yang akan dijelaskan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Daniel atas pertanyaannya, kami tampung terlebih dahulu, sedangkan untuk kritiknya kami terima dengan apa saja. Di sini saya ingin bertanya, apakah riwayat hidup seseorang itu jika dia ingin melamar pekerjaan sangat dibutuhkan dalam lampiran di dokumen lamaran pekerjaan? Terima kasih. Oke, kami tampung pertanyaannya dan kami akan diskusikan bersama kelompok kami untuk memberikan jawaban yang Terima kasih Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya saya. Kira-kira dokumen apa aja
sih yang harus dilampirkan selain KTP, KK, dan juga ijazah? Sebenarnya ini tuh udah ada jawabannya di halaman 8 pada buku. Selain KK, KTP, dan ijazah, kita itu perlu mencantumkan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian, terus surat keterangan sehat, surat izin orang tua atau wali, dan juga paspor terakhir. Terima kasih. Menjawab dulu. Sudah. Terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Mas Daniel akan disampaikan oleh Samuel Wijaya. Tadi pertanyaannya apakah CV itu dilampirkan sendiri atau disatukan dengan surat lamaran? Nah, kita cari dulu apa itu artinya CV ya. Baik, CV itu artinya kurikulum vitae atau resume yang isinya biasanya itu dalam bentuk lampiran kertas. Isinya tentang riwayat hidup, pendidikan, prestasi maupun pengalaman yang baik gitu, profesional di bidang apapun itu. Nah, kesimpulannya karena itu berisi tentang data-data yang memang diperlukan di dalam surat lamaran pekerjaan, biasanya itu dilampirkan dalam surat lamaran. Riwayat hidup disatukan ke surat lamaran pekerjaan. Nah, menurut kelompok kami, riwayat hidup itu sangat penting untuk dicantumkan. Nah, seperti dia pernah terlibat dalam kriminal, terus riwayat dia sekolah, supaya si perusahaan ini tahu kualitas diri kita sebagai pelamar. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Nadia. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Rani? Teman, itulah kesimpulan dari kelompok kami mengenai materi surat lamaran pekerjaan ini. Nah, sebelum saya tutup presentasi ini, langkah baiknya kita melakukan ice breaking. Oke, silakan teman-teman sekalian untuk berdiri. Oke, teman-teman sekalian kan pasti udah tahu ya tentang lagu itu apa kabar. Karena udah sering banget kita nyanyiin. Iya, sering banget. Ayo, apa? Astaga. Mau bantu saya untuk memandu mereka itu. Mari semuanya. 1, 2, 3. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Yo, sekali lagi. Apa kabar? Hati berkobar-kobar. Jam berapa? Jam cinta kasih. Tinggal di mana? Tinggal dalam kasih. Maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, anak-anak, dari apa yang disampaikan oleh kelompok Pande, kesan apa yang kamu dapatkan? Coba bagaimana pendapatmu, tanggapanmu tentang kelompok yang baru saja presentasi? Ada yang ingin menyampaikan? Jadi kelompok kelima ini cara menjelaskannya sangat baik sekali, terutama di moderator. Moderatornya ini menjelaskan satu persatu siapa saja yang menyajikan, nama-nama penyajinya, serta apa yang disajikan. Itu sangat tersusun rapi, jadi kita sangat antusias untuk mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh kelompok 5 ini. Lalu penyaji-penyajinya juga menjelaskan dengan sangat baik, matanya juga tertuju kepada para audiens, jadi kita juga tertarik untuk apa sih yang ada di materi ini gitu. Lalu bahasa tubuhnya juga sangat plus gitu, jadi kita sangat enak melihatnya ketika menjelaskan, tidak terpaku pada buku yang dibaca, tapi juga mereka sudah mengerti apa yang harus dijelaskan satu persatu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Apakah kamu sampai terpesona dengan penampilan mereka? Iya, saya terpesona sekali. Oke, tepuk tangan dong untuk anak-anak
anak-anak, bagaimana pula pendapat kamu, pendapat kalian tentang teman-teman yang tadi sudah mampu memberikan tanggapan, kritikan, juga saran? Adakah yang ingin menyampaikan? Oke, baik Yuli. Bagaimana pendapatmu? Apakah kamu cukup tercengkam pula dengan teman-teman yang menjadi audien? Oke, terima kasih Bu Yuni untuk kesempatan saya bisa menjelaskan. Menurut saya untuk teman-teman yang tadi sudah bertanya, itu pertanyaannya sudah cukup berbobot dan membantu untuk orang-orang yang mungkin belum mengerti beberapa hal tentang surat lamaran pekerjaan. Lalu untuk audiens juga tadi sudah menyimak dengan baik. Terus tadi ada beberapa kritik sama saran dari Ratra sama Clemens. Itu menurut saya kritik sama sarannya itu udah bisa memberikan saran yang baik untuk kelompok yang tadi presentasi. Jadi kelompok selanjutnya itu bisa tahu untuk presentasi selanjutnya itu harus ngapain supaya presentasinya jadi lebih baik. Lalu untuk kritiknya juga itu membangun dan bisa diterima sama kelompoknya, bisa memberikan kritik dengan baik dan tidak menyinggung. Itu saja dari saya, terima kasih. Apakah Yuli juga tercengkam, terpesona dengan teman-teman yang menjadi audien yang ikut ambil bagian dalam presentasi hari ini? Kalau untuk itu saya cukup kagum karena mereka bisa menghargai presentasi orang lain dan bisa menyimak presentasi orang dengan baik. Apakah kamu juga terinspirasi dengan teman-temanmu? Terinspirasi, mungkin cukup terinspirasi. Iya, terima kasih. Anak-anak, bersama-sama kita sudah belajar bagaimana menjadi moderator, bagaimana menjadi seorang penyaji, bagaimana menjadi seorang audien melalui beberapa presentasi yang sudah kalian lakukan. Ada 5 kelompok, semuanya sudah bisa menyajikan melalui visual, yaitu presentasi dengan PowerPoint. Kita akan menyimpulkan apa yang bisa kita pelajari melalui KB 3.1, 3.2, dan 4.1. Mengidentifikasi isi, sistematika, kemudian mengidentifikasi kebahasaan, dan menyajikan dalam bentuk visual. Coba, apa yang bisa kita simpulkan dari presentasi yang sudah dilakukan? Ada yang ingin memberikan masukan, tanggapan, kesimpulan atas apa yang kita pelajari? Angkat tanganmu. Baik, Onggo, silakan. Menurut Onggo, apa sih kesimpulan yang bisa kita dapatkan? Nah, kesimpulan dari presentasi yang telah disajikan oleh semua teman-teman saya itu, isi dari surat lamaran pekerjaan itu ya surat lamaran pekerjaan itu sendiri untuk kita melamar untuk suatu lowongan pekerjaan di perusahaan ataupun suatu lembaga-lembaga instansi. Nah, kaidah kebahasaan tadi Onggo bagus, tepuk tangan dong. Kaidah kebahasaannya ya, kaidah kebahasaan tadi Onggo mengatakan ada penggunaan bahasa yang baku. Kemudian yang kedua, kata ganti tunggal saya. Kata ganti tunggal saya. Yang ketiga, kata sapaan. Yang keempat, kalimat persuasif, kalimat bertujuan, ungkapan ketertarikan. Nah, dari yang kita pelajari, apa sih manfaatnya untuk kita semua melalui pelajaran ini? Apa manfaat bagi kamu ke depan? Coba, siapa yang ingin mengungkapkan? Pande. Jadi setelah kita semua belajar mengenai surat lamaran pekerjaan ini, untuk manfaat ke depannya, semoga saja ketika kita telah lulus kuliah dan kita ingin melamar pekerjaan, kita dapat diterima di perusahaan maupun di instansi yang kita inginkan, karena kita sudah mengetahui bahwa dasar-dasar dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Baik, tepuk tangan untuk Pande. Jadi kita belajar untuk sesuatu yang bermanfaat hari ini dan juga nanti pada saat kamu sudah keluar dari sekolah ini, entah nanti melanjutkan kuliah atau langsung mau bekerja.
begitu. Anak-anak, apakah pembelajaran hari ini dan kemarin cukup mencengkam, sangat mencengkam, atau mencengkam saja? Begitu. Menurut kalian bagaimana? Sangat mencengkam. Sangat mencengkam. Mencengkam itu kamu terpesona. Kamu terpesona bagaimana melihat Onggo menjelaskan. Kamu terpesona melihat saya memberikan tanggapan begitu. Ya, kita sampai pada mencengkam, dan apa yang membuat kamu tercengkam mudah-mudahan itu melekat dari di dalam hatimu sampai nanti kamu keluar dari sekolah ini. Baik, itu saja pembelajaran kita bahasa Indonesia pada hari ini, dan tepuk tangan untuk kita pembelajaran seperti apa